Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Mahira Ramdhani dengan NIM C241900115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial reproduksi terhadap suatu jenis ikan. Nah, yang pertama itu ada nisbah kelamin. Data yang diperlukan untuk nisbah kelamin itu sendiri ialah nomor ikan, panjang total, bobot jenis kelamin, dan juga TKG. Nah, untuk dari masing-masing data itu sendiri harus dilakukan penyortiran, yaitu memisahkan antara jenis kelamin jantan dan juga jenis kelamin betina. Kemudian urutkan nilai dari TKG-nya dari yang kecil hingga besar. Lalu cari jumlah data, rumusnya count dalam kurung panjang total secara keseluruhan, lalu tutup kurung dan enter. Langkah selanjutnya mencari data pada jantan. Rumusnya itu count dalam kurung panjang total untuk ikan jantan, kemudian tutup kurung dan juga enter. Nah, lakukan hal yang sama dalam mencari jumlah data untuk ikan betina. Langkah selanjutnya ialah mencari P untuk jantan. Rumusnya itu sama dengan nilai dari N jantan dibagi dengan N total dikali 100%. Lalu untuk Q atau betina ialah N betina dibagi N total dikali 100%. Nah, jangan lupa untuk nilainya ini sendiri nantinya akan dikonversi ke bentuk persen. Nah, kemudian untuk mencari P kecil itu untuk jantan sendiri N jantan dibagi N total, untuk betina N betina dibagi dengan N total. Untuk mencari standar deviasi itu rumusnya ialah akar dari atau SQRT dari P jantan dikali dengan Q betina dalam kurung dibagi dengan N jantan. Nah, langkah selanjutnya ialah mencari nilai dari selang kepercayaan dengan menggunakan SK-nya 95%. Caranya itu ialah sama dengan nilai dari P jantan dikurangi dalam kurung 1,96 dikali standar deviasi. Itu untuk nilai P kurang dari, sedangkan untuk lebih darinya itu P jantan ditambah 1,96 dikali dengan standar deviasi lalu enter. Nah, lakukan hal yang sama untuk mencari selang kepercayaan 95% pada betina. Untuk langkah selanjutnya ialah mencari nilai dari OJ, OIB, EI, X hitung, dan juga X hitung dari nilai betina dan jantan. Nah, untuk mencari OIJ itu sendiri, blok semua kolom, kemudian sama dengan frekuensi, lalu masukkan nilai dari TKG untuk jantan. Nah, kemudian titik koma,
Lalu masukkan nilai TKG 1-4, tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Nah, lakukan hal yang sama pada OIB, tetapi data yang digunakan berupa tingkat kematangan gonad dari ikan betina. Kemudian langkah selanjutnya ialah mencari EI dengan rumus OIJ ditambah dengan OIB dibagi 2. Lalu enter. Drag data tersebut sampai pada TKG 4. Selanjutnya mencari X hitung dengan rumus OIJ dikurangi dengan EI, tutup kurung, pangkat 2 dibagi dengan EI. Tutup kurung dan enter. Lalu drag data. Nah, lakukan yang hal sama untuk mencari X hitung dari betina itu sendiri. Kemudian lakukan penjumlahan dengan rumus sum, lalu drag untuk nilai X hitung Y. Nah, setelah itu mencari nilai X hitung, rumusnya X hitung jantan ditambah X hitung betina. Untuk mencari X tab itu sendiri memiliki rumus sama dengan Cings, lalu 0,05 titik koma 3, langsung enter. Nah, interpretasi dari nisbah kelamin ini tuh yang mana dia memiliki nilai X hitungnya itu tuh lebih besar dibandingkan dengan X table. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan selang kepercayaan 95%, proporsi ikan jantan ataupun ikan betina memiliki perbandingan 1:1 atau tidak berpengaruh. Setelah nisbah kelamin, langkah selanjutnya ialah mencari TKG pada ikan. Data yang dibutuhkan berupa panjang total, bobot jenis kelamin, dan juga TKG yang telah diurutkan. Langkah pertama ialah mencari nilai atau jumlah data. Caranya ialah sama dengan count, kemudian blok seluruh data panjang total untuk jantan, lalu enter. Nah, kemudian mencari nilai maksimum yaitu dengan sama dengan max dalam kurung panjang total untuk jantan, lalu enter. Dan untuk mencari nilai minimum ialah sama dengan min dalam kurung panjang total ikan jantan, lalu enter. Nah, langkah selanjutnya ialah mencari wilayah. Untuk wilayah itu sendiri rumusnya maksimum dikurangi dengan minimum, lalu enter. Nah, untuk jumlah kelas itu sendiri rumusnya 1 tambah 3,32 dikali log dari jumlah data, lalu enter. Nah, untuk lebar kelasnya itu sendiri dia wilayah dibagi dengan jumlah kelas.
Nah, untuk mencari jarak kelasnya ialah lebar kelas ditambah dengan NST. Nilai NST-nya itu ialah 1. Kemudian cara mencari SKB ialah nilai dari minimum. Itu tuh SKB pertama. Nah, kemudian untuk mencari SKB kedua ialah SKB pertama ditambah dengan jarak kelas. Jangan lupa untuk jarak kelasnya di string. Lalu enter dan juga drag data sebanyak dari jumlah kelas. Kemudian cari SKA itu SKB ditambah dengan lebar kelas. Jangan lupa untuk lebar kelasnya juga di string. Nah, langsung drag data. Untuk mencari SK itu sendiri, dia rumusnya itu ialah SKB simbol dan minus SKA lalu drag data. Nah, untuk mencari nilai TKG itu sendiri, caranya itu dengan memblok seluruh kolom, kemudian sama dengan frekuensi, lalu masukkan panjang total nilai TKG yang pertama, kemudian titik koma SK, lalu tutup kurung, dan klik Ctrl Shift Enter. Nah, untuk mencari TKG kedua, ketiga, dan juga keempat, lakukan hal yang sama dengan mencari nilai TKG yang ke-1. Kemudian mencari nilai E, yaitu dengan sama dengan sum, penjumlahan dari TKG 1 sampai 4, lalu enter, dan juga lalu drag datanya. Langkah selanjutnya ialah mencari nilai dari FI relatif. Untuk FI relatif itu rumusnya TKG di selang kelas yang pertama dibagi dengan E dikali 100 lalu drag data. Lakukan hal yang sama dalam mencari FI relatif 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, buatlah grafik seperti pada gambar. Caranya dengan insert, kemudian stacked column, lalu select data. Untuk value-nya itu sendiri, di sumbu Y-nya itu dia FI relatif, sumbu X-nya dia TKG, dan juga horizontalnya selang kelas. Selanjutnya ialah menentukan IKG pada ikan. Nah, untuk mencari nilai IKG itu sendiri ialah sama dengan bobot dari gonad dibagi dengan bobot jenis lalu dikali 100%. Kemudian drag datanya. Nah, langkah selanjutnya ialah mencari IKG rataan. Rumus untuk mencari IKG rataan itu average dalam kurung IKG untuk bobot gonad yang pertama, lalu enter. Untuk mencari IKG yang kedua itu average, lalu IKG untuk bobot gonad yang kedua. Nah, kemudian langkah selanjutnya mencari nilai IKG rataan yang ketiga menggunakan rumus yang sama, tetapi untuk nilai IKG-nya itu sendiri dia menggunakan IKG yang ketiga. Begitupun dengan mencari nilai IKG rataan yang keempat ialah average dan juga nilai IKG yang keempat untuk ikan jantan. Nah, langkah selanjutnya ini ialah mencari standar deviasi. Rumusnya itu sama dengan average,
untuk masing-masing TKG-nya, tetapi yang membedakannya itu untuk standar deviasi itu STDFV, sedangkan untuk IKG rataan ialah average. Nah, lakukan hal yang sama seperti halnya dalam mencari IKG rataan, tetapi jangan lupa diganti average-nya menjadi standar deviasi atau STDF. Buatlah kenampakan grafik seperti pada gambar dengan cara insert, lalu line with marker, kemudian masukkan data, yaitu dengan select data, di mana untuk sumbu X-nya itu TKG, untuk sumbu Y-nya itu IKG rataan. Kemudian tambahkan error bar dan juga sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang selanjutnya ini ada fekunditas dari ikan tersebut. Adapun data-data yang dibutuhkan ini tertera pada video. Nah, langkah pertama ini ialah menentukan dari kibarnya. Rumusnya itu sama dengan average, lalu blok seluruh data dari bobot gonad contoh. Kemudian tutup kurung dan juga enter, lalu drag data. Kemudian untuk mencari X bar-nya itu sama dengan average dalam kurung seluruh jumlah telur contoh, enter dan juga drag data. Nah, untuk mencari nilai frekuensi ini rumusnya ialah sama dengan berat gonad dari total itu sendiri dikali 10 dikali dengan nilai dari X bar lalu dibagi dengan nilai dari kibar. Nah, lalu drag data. Setelah itu, buatlah grafik seperti pada kenampakan di video. Caranya itu ialah diawali dengan insert, kemudian scatter, lalu select data. Untuk nilai X value-nya itu sendiri berupa panjang, Y value-nya berupa frekuensi, dan juga tambahkan thread line, di mana thread line yang ditambahkan ini berupa forward, dan munculkan nilai dari R serta equation-nya. Lalu jangan lupa tambahkan judul berupa grafik hubungan panjang ikan dan juga frekuensi. Nah, lakukan hal yang sama untuk mencari grafik hubungan bobot dan juga frekuensi. Yang membedakan hanya pada select datanya saja. Selanjutnya ini ialah diameter telur. Untuk diameter telur itu sendiri kita harus mengkonversi diameter itu ke dalam milimeter. Caranya ialah nilai dari telur dibagi 100. Setelah nilai didapatkan, langkah selanjutnya ialah mencari jumlah data dengan rumus sama dengan count, lalu blok keseluruhan data tersebut dan juga enter. Kemudian mencari nilai maksimum, yang mana rumusnya itu sama dengan yang awal, ialah maksimum dalam kurung seluruh data lalu enter, dan juga untuk minimum itu sendiri rumusnya sama dengan min dalam kurung seluruh data lalu blok. Untuk wilayah itu sendiri rumusnya maksimum dikurangi minimum. Nah, untuk mencari jumlah kelas rumusnya itu sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali log dari n, lalu enter. Nah, untuk nilai jumlah kelas itu sendiri dibulatkan ke atas. Nah, selanjutnya ialah mencari nilai dari lebar kelas. Lebar kelas itu wilayah dibagi jumlah kelas, lalu dibulatkan ke bawah. Nah, untuk jarak kelas ini sendiri rumusnya ialah nilai dari lebar kelas ditambah dengan NST.
Selanjutnya ialah mencari nilai SKB, SKA, SK, dan juga FI. Setelah seluruh data tersedia, langkah selanjutnya ialah membuat grafik seperti pada gambar. Nah, caranya itu dengan insert, kemudian 2D kolom, lalu pilih kolom, dan juga select data. Untuk nilai value-nya itu sendiri, dia merupakan frekuensi dan juga axis-nya merupakan selang kelas, dan jangan lupa pilih threadline dan juga to varyon. Nah, dari gambar tersebut tuh dapat disimpulkan bahwa si ikan ini tuh dia memijah selama 1 kali pemijahan atau dinamakan juga dengan total spawner. Nah, kenapa sih bisa dikatakan demikian? Ini tuh disebabkan karena pada gambar tersebut tuh hanya dicirikan dengan 1 gunung saja. Nah, sekian pembuatan tutorial mengenai analisis dari reproduksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.